Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji nama Tuhan sore hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam surat Kolose pasal yang kedua, sesuai dengan tema bulan Juli ini, eksposisi kitab Kolose. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kemudian kita akan baca Injil Matius pasal 7, ayat 24 sampai 26. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai 8. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai 26. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita akan sekali lagi berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami, agar kami senantiasa diterangi oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin mengerti setiap kehendak-Mu bagi kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Kiranya kekuatan Allah ada di dalam diri hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita membaca tentang tema kita, ada di belakang saya ini ya, sudah ada MMT-nya, eksposisi kitab Kolose atau eksposisi surat Kolose. Bapak Ibu tahu berapa pasal surat Kolose itu? Ada yang tahu berapa pasal? Cuma 4. Ya, jadi kalau kita melihat kitab Kolose ini kok cuma sedikit ya Bu, memang ya. Jadi hanya 4 pasal dan tidak terlalu panjang-panjang. Ya. Bapak Ibu, kenapa toh kok harus eksposisi, harus dijelaskan itu kitab Kolose? Meskipun ini hanya 4 pasal, tetapi
kalau kita membaca secara keseluruhan dan tujuan surat ini ditulis, diharapkan orang Kristen atau jemaat Tuhan itu bisa memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah sumber satu-satunya di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pasal 1 sampai pasal 4 itu nanti akan berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pemimpin, Tuhan Yesus adalah kepala gereja, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ini ada muncul satu nama ya, Epafras, atau ada yang menyebutkan itu bukan Epafras Bapak Ibu dan Saudara, Epafroditus ya. Kenapa kok nama ini disebutkan? Jadi yang sebetulnya merintis mengembangkan pelayanan di Kolose itu adalah Epafras ini. Ini seorang yang sederhana tetapi dituliskan pelayan Kristus yang setia. Sementara Paulus dikatakan di salah satu buku tafsiran mengatakan dia belum pernah ke Kolose karena Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat sebetulnya ada ayat-ayat yang terkenal gitu ya. Jadi kalau ingat Kolose itu yang saya ingat itu Kolose 3 ayat 23 ya. Ada yang tahu ayat ini? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau itu aku ingat Bu gitu ya. Kemudian juga kita ingat, carilah perkara yang di atas ya. Anak-anak hormatilah orang tuamu, tentang keluarga, tentang masalah orang tua dan anak. Nah sore hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Bukan hanya ayat-ayat yang terkenal seperti itu yang kita ketahui. Tetapi kita akan belajar dari surat Kolose ini. Ada satu dasar dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya umat Kristen itu tetap tekun dan setia di dalam mengiring Tuhan. Kemudian diharapkan juga umat Kristen itu tidak kemudian terpengaruh dengan filsafat-filsafat yang kosong seperti tadi kita sudah baca di ayat yang ke-8. Ajaran-ajaran palsu yang menyusup ke tengah-tengah jemaat Kolose ketika itu. Karena itu kita melihat bersama Bapak Ibu dan Saudara di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini. Sesungguhnya di situ ada satu judul yang luar biasa, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini adalah satu standar Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, kita tidak hanya aku sudah dibaptis, aku sudah menerima Tuhan Yesus, aku sudah beribadah. Tetapi bagaimana toh hidup yang sempurna, yang penuh di dalam Kristus itu. Kalau kita perhatikan, ini ada aqua ya, ini penuh ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibuka kemudian saya minum berarti ini berkurang ya. Penuh ya, apa toh yang dimaksud penuh itu? Berarti kita tidak hanya ketika beribadah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah ini tidak penuh ini ya. Kalau ini gelas ini tempat air minum ini bocor ya. Diisi berapapun bocor ya nggak penuh-penuh Bapak Ibu. Ya itu salah satu contoh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita katakan aku punya iman kepada Kristus. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Iman kita ini yang seperti apa ya. Apakah iman kita ini hidup? Apakah iman kita mudah gugur Bapak Ibu dan Saudara?
Iman kita ini mudah goyah. Karena itu mari kita melihat ayat-ayat yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. Seringkali ini juga dijadikan tema ya. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Mari kita lihat bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada 4 kata kerja yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kepenuhan hidup di dalam Kristus diawali yang pertama adalah kamu telah, bukan belum ya, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya telah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi kalau kita mau hidup sempurna di dalam Kristus, serupa dengan Kristus, ketika kita di dalam kehidupan kita ini iman yang sungguh-sungguh kuat dan tidak mudah goyah. Mari sekarang kita mengingat kembali. Aku memang benar-benar telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ada mungkin orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mengakui betul-betul Yesus Kristus adalah Tuhan? Yesus Kristus adalah Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita harus betul-betul sadar Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus ini siapa? Aku menerima dia itu siapa? Di hari Kamis yang lalu di dalam persiapan perjamuan kudus, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang buta sejak lahir. Ketika Tuhan Yesus kemudian mencelikkan matanya. Dari pengakuan dia mengatakan, oh engkau seorang nabi. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya orang buta ini kemudian memiliki satu kesadaran. Ini bukan sesuatu hal yang biasa. Dari mata yang buta tidak bisa melihat, sampai dia bisa melek, sampai dia bisa melihat. Ini tentunya tidak dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Ketika kemudian orang Farisi dengan kebenaran mereka sendiri mencerca dia, menanyai dia. Ya. Yesus itu orang berdosa, Yesus itu jahat. Dia itu menyembuhkan kamu di hari Sabat menurut hukum Taurat. Nah, kalau mereka standarnya hanya menurut hukum Taurat, hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, itu aturannya. Berarti kalau Yesus menyembuhkan, ini tuh melanggar, ini tuh berdosa, ini tuh jahat. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 35 seterusnya sampai ayat yang ke-41. Orang buta ini yang mengalami mujizat Tuhan. Kemudian dia bisa mengatakan ketika Yesus ketemu dan kemudian bertanya lagi, lebih dalam lagi. Setelah kamu disembuhkan, setelah kamu mengalami mujizat, percayakah engkau dengan Tuhan? Lalu dia katakan, aku percaya kepadamu karena engkau adalah Tuhan. Dari rabi, dari nabi sekarang berubah Bapak Ibu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ini sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu.
Bagaimana dengan perjalanan iman kita sampai hari ini? Aku tidak pernah ragu, aku tidak pernah salah dalam hidupku. Aku sudah membuat sebuah keputusan yang paling tepat dalam kehidupanku. Dari hidup kita yang lama, kita menjadi ciptaan baru, kita lahir baru. Ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika Roh Kudus mencelikkan kita. Aku ini orang yang berdosa. Aku membutuhkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ini adalah bagian yang pertama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang penuh di dalam Kristus. Kemudian yang kedua kita lihat Bapak Ibu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan di dalam ayat ini Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini bisa dijadikan satu dengan bagian yang pertama. Setelah menerima Kristus Yesus. Terjemahan yang lain mengatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada yang mengatakan terjemahan yang lain itu, terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, hendaklah hidupmu terus ada di dalam Dia. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, di sepanjang tahun. Setelah menerima Yesus 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita menjalani perjalanan kehidupan kita ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap di dalam Yesus? Terus ada di dalam Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, di tengah-tengah tantangan zaman yang begitu luar biasa majunya. Kadang-kadang kita merasa prihatin ya. Bahkan dalam pengalaman saya sendiri. Aduh, itu adalah anak sekolah mingguku dulu. Itu adalah anak remajaku dulu. Dulu dia menerima Yesus Kristus. Tetapi kok hari ini dia sudah tidak terus di dalam Yesus. Dia tidak ada di dalam Yesus. Dia sudah keluar jalur Bapak, Ibu, dan Saudara. Kata hendaklah itu ada beberapa kali diulang di situ. Sampai ada 4 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Jadi ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Hendaklah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah sampai hari ini hidup kita ini tetap di dalam Yesus? Jadi kalau tetap di dalam Yesus itu ya kita tidak mengalihkan sumber kekuatan kita satu-satunya. Tadi di awal saya katakan tujuan penulisan surat Kolose ini. Supaya orang percaya itu semakin yakin. Yesus adalah pemimpin, Yesus adalah sumber kekuatan satu-satunya. Di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita tetap di dalam Yesus? Nah, bagian yang selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagian yang kedua dikatakan, setelah kamu menerima Kristus, terus ada di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Luar biasa, Rasul Paulus itu memberikan
gambaran atau ilustrasi ya, yang baik untuk menjelaskan kehidupan orang Kristen itu seumpama satu pohon gitu, tanaman gitu ya, yang bisa bertumbuh terus menjulang tinggi dan kemudian dia bisa bertumbuh tinggi kuat. Karena apa? Karena dia punya akar yang kuat. Jadi kalau akar di dalam tanah itu kan tidak kelihatan ya. Jadi nanti kalau pohon ini tumbuh gitu ya, satu saat pohon ini kok tumbang ya. Yang menjadi pertanyaan, nah bagaimana dengan akarnya? Gitu ya. Jadi ini Rasul Paulus memberikan gambaran supaya kita ini umat Tuhan itu ingat gitu ya. Ilustrasinya, gambarannya adalah orang Kristen itu seperti pohon yang ditanam gitu ya. Di situ dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar ini gunanya adalah untuk mendapatkan makanan ya. Orang Kristen perlu mendapatkan makanan dan kekuatan. Jadi kalau akarnya ini kuat, bisa bertumbuh ke atas dengan baik. Tapi kalau akarnya tidak kuat, karena ini tujuannya adalah untuk menyerap makanan. Nah bagaimana dia bisa menyalurkan itu ke atas, bisa bertumbuh? Tidak bisa. Bahkan ada pohon-pohon tertentu ya, di dalam Alkitab juga diumpamakan di kitab Mazmur pasal yang pertama. Pohon zaitun, pohon-pohon yang kuat. Bahkan di tengah padang pasir akar ini bisa di tengah-tengah. Bukan hanya tanahnya yang selalu lembek yang baik. Mungkin ada yang keras. Tapi akar ini berusaha untuk mencari air, mencari makanan. Untuk bertahan hidup. Itulah yang menjadi gambaran di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Ketika kita kemudian mendapatkan makanan rohani Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian kita mendapatkan kekuatan daripada Yesus Kristus. Ada pengalaman sederhana dari jemaat Tuhan. Dia katakan saya ini terus diajar oleh firman Tuhan. Saya berusaha untuk berakar di dalam Kristus. Terus makan dari makanan rohani yaitu firman Tuhan. Terus makan kekuatan dari Tuhan itu. Jemaat ini mengatakan ketika ada godaan khususnya di dalam hal perekonomian. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa ini sekarang ya? Pinjol itu menjadi satu problem yang luar biasa besar di Indonesia. Sekarang kita tinggal pegang HP ya, kalau dulu mungkin orang menawarkan dari rumah ke rumah. Tetapi jemaat ini karena dia berakar di dalam dia. Jadi ini dia sudah kuat. Sebetulnya kalau dia mikir, dia katakan kalau saya dikatakan tidak butuh. Saya sedang membutuhkan biaya. Ketika ada kemudian tawaran-tawaran, aduh tidak berhenti-berhenti gitu ya. Saya sudah hapus, saya sudah blokir. Nah ini gimana wong namanya sekarang ini online ya Bapak Ibu dan Saudara, itu sangat mudah. Tetapi dia katakan, saya terus mendengar dan saya terus ingat apa toh yang diajarkan itu. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Saya tanya. Ya saya kemudian minta kepada Tuhan. Sumber satu-satunya. Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Ya sudah, saya pasrah, saya berdoa, bergumul, nanti tidak tahu biaya ini dari mana. Dan tidak berhenti sampai di situ. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Dan dia menyaksikan ketika saya betul-betul tidak tergoda dengan pinjol.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana Tuhan bisa bukakan jalan. Sehingga untuk biaya-biaya itu bisa tercukupi. Saya mendengar juga dari beberapa jemaat. Kalau bulan-bulan seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Pergumulan untuk mencari sekolah. Pergumulan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tetapi sekali lagi, berakar di dalam Dia. Tadi pagi Ibu Surya juga sudah menyinggung. Karena ada permasalahan setelah ibadah istimewa yang diadakan Sabtu tanggal 29 Juni yang lalu. Atas nama tim penggembalaan dan juga STT Fata kami meminta maaf kepada jemaat. Karena ketika kami sudah menyampaikan tema kepada pembicara. Bukti otentik 7 tanda zaman. Dan ketika saya membaca di PPT yang dipasang di depan ini. Tandanya kok enggak ada. Ya. Bukti otentik zaman menurut Alkitab. Waduh, makanya yang dijelaskan seperti itu. Ibu Surya juga katakan tadi pagi dan saya juga melihat, saya juga tahu. Jemaat Tuhan di tempat ini memang ada yang bertanya, ada yang kok begini, kok begitu ya. Bertanya kepada kami, bertanya kepada mahasiswa STT Fata. Kok ajarannya kok beda ya, kok begitu ya, mulai gelisah gitu ya. Diajarkan oleh Pak Surya. Ketika orang itu meninggal. Seperti penjahat di sampingnya Tuhan Yesus. Pada hari ini juga. Kamu akan berada di Firdaus. Lah kau ini tidak. Gitu ya. Harus nunggu dulu, diadili dulu. Sama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lah piye. Gitu ya. Tetapi kami melihat. Jemaat yang sudah punya akar yang kuat, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bahasa Jawa itu ngoyot gitu ya. Ajaran tentang Yesus Kristus, ajaran tentang firman Tuhan itu sudah mengakar. Maka kita tidak mudah goyah, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu biarlah dalam kehidupan kita, di hari-hari selanjutnya, di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa kok tanah ini juga harus memiliki unsur bahan makanan. Tanah itu juga harus kuat menahan akar itu. Karena kalau tanah ini kuat, memberikan satu kekuatan untuk melawan angin dan badai. Maka di Injil Matius tadi kita melihat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang dibangun, jadi kita juga diumpamakan bukan hanya pohon seperti kita ini membangun rumah. Dibangun dari dasar Bapak Ibu dan Saudara. Maka mari kita melihat ayat yang selanjutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kalau diumpamakan seperti bangunan, nah ini dibangunnya dari apa Bapak Ibu dan Saudara? Fondasinya ini apa? Jadi ketika ini sudah berakar ke bawah, ayatnya mengatakan apa? Dibangun di atas Dia. Nah ini lanjutannya seperti itu ya. Jadi kalau sudah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Seperti akar itu mencari makanan rohani, mencari kekuatan dari Yesus. Dibangun ke atas, dibangun di atas Dia. Dasar kehidupan kita ini adalah Yesus Kristus. Maka di Injil Matius dikatakanlah kalau dasarnya pasir, ada angin, ada badai, bangunan itu, rumah itu roboh dan rusak. Ya.
Kalau dibangun di atas batu, ketika ada angin, ketika ada badai, bangunan itu tetap kokoh berdiri. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Seringkali orang itu membangun kehidupannya. Kalau tidak di atas dasar fondasinya Yesus Kristus, maka orang itu membangun dengan kekayaannya. Dia bisa membangun dengan kebenarannya sendiri, kepandaiannya sendiri. Aku bisa punya perusahaan, aku bisa jaya, aku bisa makmur, aku bisa kaya raya. Aku membangun hidupku ini di atas dasar kekayaan, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah kekayaan bisa menjamin kehidupan seseorang? Apakah kekayaan itu bisa kemudian mendapatkan hidup yang kekal, nilai kekekalan? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Ada seorang anak Tuhan ketika diizinkan Tuhan untuk berada di penjara. Nah, ini beda dengan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ketika dia menyampaikan tentang Injil, dia harus menerima penderitaan ini. Ketika Tuhan izinkan ada seorang anak Tuhan. Dan di dalam tahanan, ketika kemudian ada hamba Tuhan yang datang ya. Jadi biasanya ada orang-orang yang melayani dari berbagai agama di tempat-tempat lembaga permasyarakatan atau tahanan. Di situ kemudian Tuhan bukakan kepada dia. Karena di masa mudanya dia bisa berhasil, dia luar biasa dalam pekerjaannya. Tetapi tidak lama kemudian, saya bingung loh, kenapa ya berhasil kok sekarang kok ada di situ. Ternyata dasarnya, akarnya tidak kuat. Dia membangun itu dengan kebenarannya sendiri. Dia menghitung sendiri. Kemudian dia mengambil sendiri. Aku kan pinter. Aku bisa ngitung. Bosku tidak tahu. Korupsi Bapak Ibu dan Saudara. Dan akhirnya seperti orang mengatakan, orang yang berusaha untuk menipu, untuk berbohong, satu saat juga akan jatuh juga. Dan di dalam tahanan kemudian dia katakan, Tuhan celikkan kepada saya. Dulu saya melayani Tuhan, dulu saya begitu aktif. Tetapi ketika Tuhan berikan pekerjaan ini, dan saya bisa sukses, saya bisa menghasilkan uang banyak. Tetapi kalau itu tidak dibangun di atas dasar fondasinya yaitu Yesus Kristus. Ketika kita bekerja, kita harus berdoa. Ketika kita melakukan kemudian berjumpa dengan orang Bapak Ibu dan Saudara di dalam pekerjaan kita. Kita bangun dengan dasar apa? Apa yang Yesus ajarkan? Kejujuran, integritas. Kita tidak menjadi orang yang menipu Bapak Ibu dan Saudara. Maka kita akan menikmati hasil itu dan bangunan itu dibangun dengan kuat. Bangunan bisnis kita akan menjadi bangunan yang kuat. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Tetapi bagi orang ini yang dia membangun, ketika ada godaan itu datang, ketika kemudian dia melihat aku ini sudah sekarang punya keluarga, kebutuhan banyak, dasarnya tidak kuat, jauh dari Tuhan. Dulunya dia pelayanan, dulunya dia begitu aktif, tapi karena mulai aku sibuk. Ketika ada badai yang dibangun di atas pasir, bangunan itu bisa roboh. Karena itu bagian yang ketiga ini Bapak Ibu dan Saudara. Di dunia ini tidak ada dasar yang kokoh yang bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal dan ketenangan jiwa kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita terus bangun dalam kehidupan kita ini.
terus ada di dalam Yesus, terus dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ada badai, kalau ada gelombang, bagaimana? Ayat yang selanjutnya mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini belum berhenti sampai di sini. Prosesnya tadi menerima Yesus Kristus, terus ada di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Masih ada lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita ini harus semakin bertambah, bukan berkurang ya. Bertambah kuat, bertambah teguh di dalam iman kita. Kadang-kadang orang mengatakan, wah enggak kuat Bu. Semakin aku ikut Tuhan, ya, seringkali kita mendengar, dulu saya belum kenal Kristus, tapi kalau kenal Kristus, menerima Yesus, kok kayaknya kok persoalan itu kok ada saja, gitu ya. Begitu saya terima Yesus, ujiannya kok macam-macam. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi di situ tidak berhenti ya ayat itu, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Seperti tadi saya katakan pengalaman di ibadah istimewa. Waktu saya mendengar, pimpinan Stefa mendengar, Ibu Surya mendengar, kemudian mengatakan kepada saya, kami juga tidak pernah berpikir ya, aduh yang disampaikan kami mengundang orang dari luar, tapi kok seperti itu ya. Tetapi kemudian di dalam doa saya, Tuhan meneguhkan saya. Kalau memang dasar itu sudah kuat, kalau memang iman yang telah diajarkan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus, justru di situ kita bisa melihat, kami bisa melihat bagaimana iman jemaat di tempat ini bertambah teguh Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kita semakin rindu untuk terus belajar Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jadi kepo. Bahasa sekarang kan kepo ya, kepo itu apa? Pengen tahu. Ada jemaat-jemaat yang kemudian rindu. Ya sudah Bu, kalau perlu di Pikat ada PA. Apa? Pendalaman Alkitab. Ya. Jadi kita tidak digoyahkan, iman kita tidak digoyahkan. Tetapi justru mendorong kita untuk semakin banyak belajar Bapak, Ibu, dan Saudara. Ternyata ada orang yang sudah belajar di bidang akademik. Tidak sempurna, oh kok tidak punya dasar yang sama dengan kita. Itu yang mendorong jemaat untuk ingin tahu ya. Jadi keponya bukan kepo enggak baik ya. Justru ingin belajar bagaimana tahu firman Tuhan itu. Itu yang juga mendorong saya. Berarti saya juga harus banyak belajar. Sehingga jemaat bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Kemudian yang berikutnya dikatakan, dan hendaklah hatimu, apa Bapak, Ibu, dan Saudara, melimpah dengan syukur. Ini yang kadang-kadang kurang kita garis bawahi ya. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Yesus, bertambah teguh iman kita, terus bertumbuh. Jangan lupakan bagian yang terakhir ini, supaya kita hidup penuh di dalam Yesus. Semakin serupa dengan Kristus, jangan lupakan ini. Apa? Melimpah, hatimu melimpah dengan syukur. Saya seringkali katakan Bapak Ibu, kalau kita setiap hari ya,
Ada persoalan, ada pergumulan, ada banyak pekerjaan yang kita lakukan. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu Saudara. Sementara kita melakukan itu semua, kita banyak ngomel gitu ya. Lawannya syukur itu apa toh? Bersungut-sungut. Kira-kira pekerjaan itu tambah cepat rampung apa lama? Tambah cepat apa tambah lama? Tambah lama. Ya. Hatimu melimpah dengan syukur setiap hari. Aku bersyukur aku menerima Yesus, aku bersyukur untuk anugerah Allah. Iya, aku kalau membayangkan dulu aku enggak kenal Kristus. Waduh, aku jadi apa hari ini gitu ya. Kita mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Jadi kalau mau diomongke, mau dikatakan itu sudah enggak bisa ya. Terlalu banyak. Ya. Terlalu baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini, di hari Sabat ini pun, di dalam kita nanti juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Masih ada persoalan yang kita hadapi. Belum selesai. Besok itu aku mikir untuk melunasi anakku kuliah sekolah. Ini piye, belum selesai sampai hari ini. Ya. Aku masih punya pergumulan, aku masih punya doa. Aduh, aku menghadapi anakku ini bagaimana nantinya. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan lupakan ini. Ketika kita mengucap syukur, itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Di 1 Tesalonika, di bagian-bagian yang lain, di Filipi suratnya Rasul Paulus dikatakan itu surat sukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena di situ muncul ada kekuatan iman kita diteguhkan, ada penghiburan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya mengucap syukur, ini di garis bawahi ya. Hatimu melimpah dengan syukur. Dan yang terakhir ayat yang ke-8 masih ada peringatan lagi di situ. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Loh, ini kan sudah bagus Bu ya, ayat 6, ayat 7. Wah, ayatnya sudah mendorong kita. Tapi kok masih diembel-embeli, hati-hatilah. Rasul Paulus dikatakan dia tidak pernah ke Kolose. Dia ada di dalam penjara ketika menulis surat ini. Jemaat dikembangkan, dirintis oleh Epafras. Tetapi Rasul Paulus tahu, mendengar, dan dia begitu mengasihi jemaat di Kolose ini. Karena mulai ada guru palsu, ada ajaran-ajaran palsu, ada filsafat-filsafat yang kosong, ada banyak ide-ide, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak iman jemaat, yang bisa menggoyahkan iman jemaat. Karena itu Rasul Paulus perlu mengingatkan dan dia mengatakan berhati-hatilah. Bapak, Ibu dan Saudara, jadi di sini ini hampir sama dengan yang disampaikan Bu Surya tadi di pasal 1. Kita harus menjadi jemaat yang berbuah, yang berkenan. Kita juga diminta untuk berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Ada kemajuan, ada yang progres. Jadi kehidupan iman kita progresif Bapak, Ibu dan Saudara. Tetapi kita harus berhati-hati. Karena ada pengajaran-pengajaran yang progresif, maksudnya tidak seperti itu. Ada yang mengatakan ketika model LGBT, homoseksual, lesbian. Apa yang mereka katakan? Mereka punya filsafat, oh jangan dikaitkan dengan firman Tuhan. Oh enggak usah jauh-jauh ke situ bahwa ini sesat, ini begini. Oh ini lifestyle-nya kami. Kami ini cuma beda dengan kalian. Itu aja.
Enggak usah kemudian dibahas ini tuh sesat, ini tuh enggak sesuai dengan firman Tuhan. Oh, enggak usah sampai ke sana. Ini lifestyle kami, ini gayanya kami yang berbeda dengan kamu. Ini kami apa adanya ya diterima aja. Kalau kamu ada lawan jenis, kami sejenis. Ini lifestyle kami. Ini kalau orang tidak hati-hati, maka di sini dikatakan berhati-hatilah. Dan di zaman sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pengetahuan tentang yang disebut humanisme sekuler. Artinya orang lebih mementingkan sisi kemanusiaan. Jadi manusia itu perlu diubah, menjadikan manusia itu dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu hukum. Ini yang bisa menjadikan perilaku manusia itu menjadi baik. Kita harus berhati-hati. Bagaimana kita bisa menjadikan manusia itu yang dari dosa kemudian mengenal Kristus, hidup semakin disempurnakan. Hanya kalau orang itu bertemu dengan Yesus Kristus, dicelikkan oleh Roh Kudus, orang itu menerima Yesus Kristus, terus bertumbuh, terus membangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Itu yang menjadikan manusia seutuhnya. Karena roh kita sudah mati akibat dosa, jadi harus dihidupkan oleh Roh Kudus. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita sudah gelap. Kita harus punya pikiran Kristus, perasaan seperti Kristus, kehendak seperti Kristus. Dan tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu sore hari ini, sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, biarlah kita melihat seluruh kehidupan kita saat ini. Mari kita terus hidup di dalam Yesus, mempertahankan iman kita. Dan kita mau hidup dari hari ke hari, dari iman ke iman. Maka kita akan melewati perjalanan kehidupan kita dengan percaya di dalam Yesus Kristus. Dari iman ke iman, dari kekal sampai kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian untuk meresponi firman Tuhan ini dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Kita diingatkan pada sore hari ini melalui surat Kolose pasal yang kedua ini.